ya satu persatu nelayan itu nggak kuat. Tekanan Satu persatu nggak kuat. Oh, ada ya? Ada. Bahkan tadi hasil hitungan kasar tim pengacara 4, sekian ya? Iya. Kerugian negaranya. Untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Itu, apalagi sampai yang sekarang aja 1 tahun menyampai 1 miliar lebih kan? Iya. Ya memang segitu realnya. Dengan adanya kasus ini saya harap semua hal-hal yang berkaitan dengan TPI, khususnya tahun-tahun sebelumnya ini harus diusut secara tuntas. Karena kerugiannya ini sangat besar. Karena dalam 1 tahun itu di pelelangan Ciparagi itu perputaran uang bisa sampai 50 miliar. Ya memang terduga pelaku pada saat itu bukan orang sembarangan. Dia punya posisi kuat di pemerintahan satu. Sampai hari ini nggak? Sampai hari ini. ya 2 lah. Yang ketua koperasinya itu orang kuat. Punya kekuasaan. Yang satunya juga punya kekuasaan di tingkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Saat ini saya dan tim Alexa Group berada di kantor Bang Gary Gagarin SHMH di wilayah Komplek Galuh Mas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Beberapa hari terakhir Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang ini menetapkan seorang tersangka berinisial K dalam dugaan kasus korupsi retribusi tempat pelelangan ikan Ciparage, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Nah, ketika membahas itu dulu saya ingat bahwa narasumber saya di samping, Bang Gary, sebelumnya sama-sama terima kasih. Sama-sama. Sudah menyampaikan waktu saya dan tim untuk ngobrol terkait masalah yang sedang dibahas pada hari ini. Dulu Bang Gary Gagarin ini merupakan salah satu pengacara, Bang ya? Iya. Salah satu pengacara dari para nelayan di Ciparage. Betul. Yang menangani kasus dugaan korupsi retribusi juga nih tahun 2019. Nah, untuk membahas hal itu saya hari ini berkesempatan berbincang dengan Bang Gary. Dulu kronologi pelaporan Bang Gary dan tim terkait dugaan korupsi ini seperti apa sih, Bang? Dan terus tanggapannya apa nih terkait penetapan tersangka berinisial K hari ini oleh Kejaksaan? Baik, terima kasih Kak Gega. Jadi saya jelaskan secara histori ya. Kenapa? Bagaimana sih tiba-tiba kita menangani perkara itu? Awalnya ada sekitar 15 orang nelayan datang ke saya berkeluh kesah, menyampaikan terkait dengan kondisi yang ada di Ciparage. Nah, khususnya ternyata saya tanya permasalahannya apa, ternyata berkaitan dengan kondisi koperasi KPPL Samudra Mulia. Oh iya, Samudra Mulia ya. Nah, Samudra Mulia. Nah, mereka menyampaikan bahwa pengelolaan KPPL Samudra Mulia saat itu banyak kejanggalan, gitu. Termasuk dalam hal pengelolaan uang dan transparansi. Akhirnya saya minta data-datanya, saya bilang akan analisis dulu, dan saya tanya lagi ada berapa orang anggota koperasi nelayan yang siap untuk melangkah ke proses hukum. Dan itu saya sampaikan, ketika kita sudah melangkah ke proses hukum akan sangat banyak hal yang mungkin akan terjadi, baik itu pressure, tekanan, dan lain sebagainya. Artinya memang harus siap segala sesuatunya ketika kita melangkah ke proses hukum. Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, saya mendapatkan kuasa dari 60 orang nelayan. 60. Saat itu kita melakukan pelaporan pertama ke Polda Jabar terkait dengan dugaan penyalahgunaan keuangan KPPL Samudra Mulia periode 2016, 17, dan 18. Nah, setelah itu kan terkait dengan kondisi keuangan koperasi ya. Ada lagi, kita juga buka laporan di Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Karawang saat itu. Perihal dugaan korupsi retribusi. Nah, karena retribusi yang di di koperasi itu yang dikelola oleh manajer TPI itu sebesar 2,4%. Itu dibebankan kepada bakul atau pembeli ikan yang ada di sana. Jadi kalau orang mau beli ikan di koperasi pasti kena 2,4%.
itu nanti datanya akan sinkron dengan raman atau pendapatan dari koperasi. Jadi mudah ngitungnya, misalkan pendapatan ada sekitar 20 miliar, nah tinggal dibagi aja 2,4%-nya berapa. Saat itu yang kita yang kita hitung kerugian itu dugaan ada sekitar 4,1 miliar. Berapa tahun jangkanya? Hasil hitungan tim pengacara? 2016, 17, dan 18. Oh, 3 tahun ya? Nah, karena yang masuk ke dalam kas daerah hanya sebesar 720 juta untuk 3 tahun. Jauh ya? Jauh. Makanya kita bikin 2 pelaporan. Salah satunya retribusi ini yang kita harap itu bisa naik pada saat itu. Nah, ternyata setelah kita laporkan, ya mungkin karena pihak-pihak terkait ini kan bukan orang-orang biasa. Iya. Banyak sekali hambatan-hambatan di saya tahu di proses itu kan. Akhirnya ya lama-kelamaan karena pressure dan sebagainya, ya satu persatu nelayan itu nggak kuat. Tekanan satu persatu nggak kuat. Ada ya? Ada. Buset. Sampai akhirnya hanya tersisa kurang lebih 15-20 orang. Dari 46 nelayan? Dari 60. 60, sorry. Awalnya 60. Hanya sisa 16? Hanya 15-20 kurang lebih. Buset. Udah berkurang. Akhirnya ya mereka tetap berjuang, proses pemanggilan itu sudah dilakukan, sampai akhirnya ya perkara itu stuck. Dan akhirnya mereka memilih untuk menerima. Tapi meskipun mereka perkara ini tidak jalan, tapi tahun 2019-2020 itu kebetulan klien yang berjuang ini bisa merebut koperasi. Menjadi pengurus pada saat itu. Periode 2019-2021. Nah, setelah tahun pertama kita pegang, retribusi yang 2,4% itu, yang kalau zaman sebelumnya itu 3 tahun hanya 720 juta, itu kita bisa sampai 1,2 miliar. Dalam 1 tahun? Hanya 1 tahun. Nah, itu kita jadikan perbandingan waktu itu di kejaksaan. Ini loh, Pak, kita bilang ke penyidik. Ini 3 tahun hanya 720 juta. Tapi kita pegang selama 1 tahun, angkanya berubah menjadi 1 miliar lebih. Ini kan bisa sebagai perbandingan pada saat itu. Nah, tapi entah apa ininya, ternyata perkaranya tidak naik. Sampai akhirnya kemarin saya dapat informasi ternyata sudah ada penetapan tersangka, dan itu adalah klien saya dulu yang melaporkan. Inisial K ini ya? Betul. Makanya saya heran. Kenapa yang sekarang hanya 1 tahun itu bisa menjadi penetapan tersangka, yang kemarin kerugian lebih besar tidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan. Ya, saya secara pribadi mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Karawang yang berani menetapkan tersangka terkait dengan retribusi TPI, tempat pelelangan ikan. Tetapi kalau bisa jangan hanya berhenti di situ. Harus ditelusuri juga tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa. Terutama yang 2016, 17, 18, 19. Itu banyak sekali loh sebetulnya. Dan untuk menghitung kerugian negara nggak sulit. Bahkan tadi hasil hitungan kasar tim pengacara 4, sekian ya? Iya. Kerugian negaranya. Untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Itu, apalagi sampai yang sekarang aja 1 tahun menyampai 1 miliar lebih kan? Ya memang segitu realnya. Nah, dulu itu ada pendapat dari pihak lawan lah. Kenapa hanya 720 juta? Ya karena kita sudah capai target yang ditetapkan oleh dinas. Nah, saya bilang yang namanya retribusi itu nggak bisa ditarget. Target boleh untuk mencapai itu, tapi kalau lebih tetap masuknya ke pemerintah, ke kas daerah. Jadi jangan bilang, oh target udah tercapai, sisanya bisa untuk kita, nggak boleh begitu. Enak banget ya? Itu kan namanya retribusi kalau dari konteks Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara itu menjadi hak negara. Orang itu nggak boleh masuk ke ranah itu. Artinya ya dengan adanya kasus ini saya harap semua hal-hal yang berkaitan dengan TPI khususnya tahun-tahun sebelumnya ini harus diusut secara tuntas. Karena kerugiannya ini sangat besar. Karena dalam 1 tahun itu di pelelangan Ciparagi itu perputaran uang bisa sampai 50 miliar. Jadi jangan dianggap sepele pelelangan ikan Ciparagi. Di situ sumbernya uang. 50 miliar ya? 50 miliar perputaran uang.
Buset. Nah gitu. Jadi kenapa retribusinya bisa besar itu ya karena tadi perputaran uangnya tinggi di sana. Gitu Kang Ega. Nah, dari 2019 kan Bang Gary melapor. Selalu follow up ke kejaksaan, pelapor. Iya. Jawaban mereka apa? Jawabannya sedang Apakah kekurangan alat bukti atau apa? Tidak pernah disampaikan. Tidak sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya jadi kita nggak tahu perkaranya stop karena apa. Gitu. Ada 2 pelaporan kan, pertama ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Karawang, kemudian ke Polda Jabar. Tiga-tiganya nggak ada keputusan. Kalau yang Polda Jabar katanya sih muncul surat, surat pemberhentian penyelidikan karena dianggap kurang bukti. Nah, tapi kita nggak tahu bukti mana yang dimaksud. Gitu. Tidak dijelaskan juga. Tidak dijelaskan. Satu, yang di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Karawang juga sama. Itu justru tidak ada surat resmi apapun yang sampai kepada kita. Ya, gitu. Tapi statusnya sampai hari ini Bang Gary masih sebagai pengacara nelayan kah atau sudah? Terakhir itu tahun 2021. 2021. Nah, tapi sekarang ya memang sudah ada beberapa komunikasi lagi dengan mantan-mantan klien nelayan itu ya karena berkaitan dengan perkara ini. Apa respon mereka, Bang? Ya mereka sih ingin tetap minta perlindungan, intinya seperti itu. Ya. Gitu. Kalau saya sih sebenarnya perlindungan kita siap berikan, tinggal nanti saya bilang kooperatif saja. Kalau misalkan ini berhadapan dengan hukum, kita harus kooperatif dan menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu ini, Bang, selama proses pelaporan, mungkin kan ada pemanggilan saksi, Bang, waktu itu. Waktu itu banyak. Baik dari nelayan ataupun dari pihak koperasi. Betul. Waktu itu ada. Banyak, itu udah dilakukan semua, sudah terjadi. Sama sekali tidak ada penjelasan, Bang, apakah ini misalkan tidak terbukti atau apa, nggak ada? Nggak ada. Abang nggak sebagai pengacara nggak bertanyakan hal itu, kenapa gitu? Sudah. Jawabannya apa? Dalam proses. Sampai akhirnya ya mungkin karena klien saya sudah tidak kuat, sudah nggak mau pusing, akhirnya mereka mundur satu persatu. Ya saya kan balik lagi, kita kan baik kuasa ya. Tergantung keinginan klien. Kalau klien mau fight terus ya kita siap fight. Tapi kalau klien kita bilang udah nggak kuat ya kita nggak bisa maksa mereka. Gitu ya. Akhirnya sejak tahun 2021 sudah tidak pernah saya follow up lagi perkara-perkara yang di kejaksaan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, boleh dijawab boleh enggak sih? Ya, tadi kan kita di belakang layar ya sebelum kita ngambil gambar sekarang bahwa ada dugaan bahwa memang ada orang-orang kuat di belakang di belakang pengurus sebelumnya lah. Boleh dijelaskan, Bang, seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Karena kan Abang tadi ngomong ada tekanan ke nelayan. Boleh dijelasin nggak? Boleh ya, kan Kang Ega salah satu saksi hidup. Ya memang terduga pelaku pada saat itu bukan orang sembarangan. Dia punya posisi kuat di pemerintahan satu. Sampai hari ini nggak? Sampai hari ini. ya dua lah, yang ketua koperasinya itu orang kuat, punya kekuasaan, yang satunya juga punya kekuasaan di tingkat desa. Artinya ya itu salah satu kendala lah. Kalau intinya begini, klien saya ya orang-orang kecil, masyarakat biasa, masyarakat biasa yang tidak punya materi pun tidak, kemudian keberanian pun ya kadang muncul kadang enggak, menghadapi orang yang punya power seperti itu. Pasti saya sangat paham kondisi psikologisnya juga akan terganggu. Makanya ketika di awal pun saya udah meminta ketegasan dari mereka, kalau mau maju ini nggak sembarangan, akan ada dampak-dampak yang mungkin akan mereka rasakan. Ya di awal sih mereka bilang siap, tapi dalam perjalanan kan ternyata kan gugur satu persatu. Ya saya nggak bisa memaksakan juga karena kan berbeda perspektif kita dalam menghadapi permasalahan. Kan namanya nelayan nggak ngerti hukum, diancam aja udah takut gitu. Apalagi beberapa waktu itu juga diancam laporan balik terkait pencemaran nama baik. Gitu. Jadi karena di Polda itu muncul surat penghentian penyelidikan, itu dijadikan dasar oleh pihak lawan untuk melapor balik. Di Polda Jabar juga waktu itu. Gitu. Tapi persoalan itu Bang Gary nih, analisa Bang Gary ya sebagai pengacara yang dulu terjun langsung, orang-orang yang menurut Bang Gary berpengaruh dalam masalah ini masih berperan sampai sekarang? Masih. Yakin ya? Yakin.
Sudah komunikasi dengan para nelayan? Sudah. Dan Bang Geri tahu ya? Tahu. Ngeri juga ya? Ini mungkin orang lihatnya masalah nelayan kecil. Enggak, ini perputaran uangnya tinggi. Bahkan sampai 50 miliar? Ya. Setahun? Setahun. Wih, ngeri juga ya? Ya kan semenjak 2019 sampai 2021 ya kita pegang langsung koperasinya. Saya lihat laporan keuangannya, saya lihat pendapatannya, semuanya ada. Nah, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya Bang Geri lah yang orang yang memang dulu terjun langsung dalam masalah ini gitu. Apakah akan mencoba komunikasi lanjutan dengan para nelayan? Ya, kalau terkait itu dengan para nelayan sudah ada komunikasi. Yang pertama, ya mungkin saya akan mendampingi beberapa saksi dalam perkara ini. Gitu. Yang kedua, ya mungkin kami akan bersurat juga kepada Kejaksaan Negeri untuk yang mengusut laporan kami yang terdahulu. Karena data-datanya semua sudah kita kasih sebetulnya. Dan ada di sana. Nah, tinggal kita lihat dari sejauh mana. Dan kalau mumpung ini masih baru penetapan tersangka, ya kan bisa saja melebar. Maksudnya untuk ke perkara yang sebelumnya sebelumnya kan saling punya keterkaitan. Dan kerugiannya pasti akan sangat besar dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Gitu, 22. Bang, sebelum ke pertanyaan terakhir, kerugian yang nyata untuk para nelayan apa sih Bang dari retribusi itu? Ada nggak Bang? Yang secara langsung ini sangat merugikan bagi nelayan sebenarnya, ada nggak? Nah, retribusi itu kan sebetulnya terkait dengan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah. Nah, kalau misalkan itu dikorupsi, mereka nggak akan dapat fasilitas. Misalnya perbaikan tempat pelelangan ikan, ada pendangkalan, itu kan butuh biaya. Pengerukan ya. Nah, itu kan retribusi itu digunakan untuk memperkuat fasilitas sarana prasarana yang ada di tempat pelelangan sebetulnya. Nah, artinya kalau ini benar masuk sesuai dengan itu, tinggal warantan menuntut, tolong diperbaiki dong pendangkalannya. Tolong perbaikin dong fasilitasnya biar kapal-kapal ini bisa lewat sampai dengan depan pelelangan. Kan itu manfaatnya untuk mereka. Yang termasuk tadi berarti termasuk keberadaan koperasi ini ya salah satunya bermanfaat bagi nelayan sekitar, Bang. Betul. Dan bisa pinjam uang dan contoh. Bisa. Jadi mereka kan punya simpanan di situ, mau pinjam uang pun bisa. Kalau misalkan ada dana sosial kematian ataupun kecelakaan, ada dana dari situ. Karena dipotong, ya? Betul. Jadi ada pemotongan di sana. Dan yang paling penting sebetulnya yang harus diawasi di koperasi KPPL Samudra Mulia itu adalah keuangan. Perputaran keuangan itu harus jelas, terutama menggunakan metode audit. Dan yang itu independen tentu ya? Independen. Dan sebenarnya dinas koperasi pun harus berperan di sana. Oh bisa Bang ya dinas berperan ya? Wajib, itu kan. Nah sejauh ini ada nggak? Tidak. Ya ada nggak ada. Aduh. Itu artinya tidak maksimal lah pengawasannya. Berarti audit itu hanya di internal? Internal. Kalau internal. Wah ngeri juga kalau internal ya? Betul, makanya seharusnya ada kewajiban dari dinas terkait memaksa untuk menggunakan independen tadi. Karena khawatir penyalahgunaan itu tinggi. Iya kalau melihat perputaran uangnya setahun 50 miliar kan? Iya nggak main-main. Nggak main-main. Untuk perbaikan ke depan karena potensi Ciparagi itu luar biasa. Luar biasa ya. Terbesar kan di Kabupaten Karawang. Iya, Karawang nggak ada lagi. Kalau saya belum pernah di dalam, mungkin saya nggak akan pernah bicara seperti ini. Ini saya tahu persis sampai ke sela-selanya, tahu semua gitu, Kang Ega. Oke, Bang Geri, terakhir apa harapan Bang Geri ke Kejaksaan Negeri Karawang nih? Karena hari ini kan Kejaksaan baru menetapkan satu orang. Kalaupun kemarin ada statement dari Kepala Kejaksaan bahwa ya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain. Yang saya harapkan adalah agar pelaku-pelaku atau terduga pelaku yang terlibat itu semua harus ditarik. Artinya jangan hanya berpaku pada manajer TPI, tapi dilihat juga pihak-pihak lain yang mengetahui perputaran uang retribusi yang ternyata tidak sesuai juga harus ditarik sebagai pelaku. Itu satu. Yang kedua, laporan-laporan terdahulu dari kita terkait dengan retribusi juga harus diangkat kembali. Atau harus ada pertanggungjawabannya dong. Kalau misalkan nggak cukup bukti, apa nggak cukupnya kayak gitu. Ya intinya kita berharap perbaikan ke depan dengan adanya kasus ini, tempat pelelangan ikan khususnya Ciparagi bisa menjadi salah satu penyumbang PAD gitu, dan memperbaiki kualitas prasarana yang ada di Desa Ciparagi demi kesejahteraan nelayan sebetulnya. Kalau pesan untuk nelayan Bang, karena kan tadi ada sebagian yang mulai takut juga katanya. Ya, kalau pesan untuk nelayan, selagi
berpegang kepada kebenaran, jangan pernah takut. Karena kita ini di negara hukum semuanya dilindungi. Jadi sampaikan apa yang benar dan katakan kalau itu salah. Intinya kita harus berani. Gitu. Nah, terima kasih Bang Geri. Sama-sama, Demikian Bang Geri. obrolan singkat saya, wawancara singkat saya dengan Bang Geri Gagarin SMH yang kebetulan dulu merupakan pengacaranya para nelayan di Ciparage. Terima kasih Bang Geri atas Sama-sama, waktunya. Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.